Lu pernah ngerasa kayak orang kaya itu punya sesuatu yang kita nggak punya dalam hal finansial? Kayak mereka selalu bisa punya duit lebih, nggak pernah kehabisan duit, dan selalu sukses. Tapi tahu nggak sih, ada beberapa rahasia yang cuman orang kaya yang tahu tentang cara mereka mengelola uang. Nah, di video ini, gue bakal bahas tentang rahasia finansial yang hanya diketahui orang kaya yang bisa banget lu pelajarin buat ngebangun kekayaan ala orang kaya. Penasaran? Mari kita bahas. Jadi gini, sebelum kita bahas lebih jauh, lu harus tahu dulu bahwa pola pikir orang kaya itu beda banget sama orang kebanyakan dalam hal finansial. Mereka nggak cuma mikirin gimana caranya dapetin duit, tapi lebih jauh lagi, mereka mikir tentang gimana caranya duit yang mereka punya bisa berkembang lebih banyak. Nah, yang pertama banget itu, pola pikir orang kaya itu bukan soal lebih banyak kerja, tapi lebih banyak berinvestasi. Maksudnya, mereka tahu kalau uang itu mesti dipakai buat bekerja untuk mereka. Bukan cuma untuk mereka kerja keras terus-menerus. Contoh paling gampang, orang kaya itu lebih sering investasi di saham atau properti daripada cuma nyimpen uang di bank. Kenapa? Karena mereka tahu, kalau uang yang cuma ditaruh di bank, ya cuma dapat bunga yang kecil banget. Nggak berkembang kan? Orang kaya itu paham banget tentang yang namanya compound interest alias bunga berbunga. Jadi, kalau misalnya lu nabung atau investasi, uang yang lu investasikan akan berkembang seiring waktu. Dan itu juga bakal menghasilkan bunga yang akhirnya juga berbunga. Lu bayangin aja kalau lu mulai investasi dari usia muda, mungkin dengan jumlah yang kecil, tapi kalau terus berkembang, lu bisa punya kekayaan yang sangat besar di masa depan. Mereka nggak takut untuk mulai kecil, yang penting konsisten dan sabar. Satu hal yang penting banget adalah, mereka nggak gampang tergoda buat belanja hal-hal yang nggak penting. Mereka jauh lebih memilih menabung dan investasi daripada ngehabisin uang buat beli barang-barang yang cuma buat pamer atau gaya-gayaan. Gaya hidup mereka nggak banyak pengeluaran nggak penting. Sebaliknya, mereka justru memprioritaskan untuk mengalokasikan uang mereka ke tempat yang lebih produktif. Mereka punya tujuan jangka panjang, dan pengeluaran mereka selalu disesuaikan dengan tujuan itu. Misalnya, kalau orang kebanyakan beli barang branded yang harganya selangit, orang kaya bakal mikir 2 kali sebelum ngeluarin duit, apalagi kalau itu bukan investasi yang bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, kebiasaan menabung yang cerdas ini juga seringkali dilihat dari bagaimana mereka menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi. Mereka nggak nyisihin sisa uang, tapi mereka nyisihin uang pertama kali sebelum dipakai buat apa-apa. Jadi, setiap kali mereka terima uang, langsung diprioritaskan buat nabung atau investasi dulu. Ini adalah kebiasaan yang disebut dengan pay yourself first. Bayangin aja, kalau setiap bulan lu selalu nyisihin uang untuk investasi sebelum buat kebutuhan lain, lama-lama jumlahnya bakal besar juga kan? Orang kaya juga paham banget bahwa menabung itu bukan cuma soal menghemat uang, tapi soal memilih cara yang tepat buat uang itu berkembang. Mereka nggak sekedar nabung di tempat yang aman, tapi nggak ada hasilnya, kayak tabungan biasa di bank. Mereka lebih suka menempatkan uang mereka di tempat yang bisa menghasilkan lebih banyak. Contohnya ya investasi. Ini tuh tentang menggunakan uang dengan bijak dan nggak pernah puas dengan cara yang biasa-biasa aja. Selain itu, mereka juga tahu betul kalau resiko adalah bagian dari permainan. Mereka nggak takut ambil risiko, tapi mereka tahu gimana caranya mengelola risiko dengan baik. Misalnya, mereka nggak pernah naruh seluruh uang mereka ke satu investasi aja. Mereka selalu mendistribusikan risiko itu ke berbagai instrumen investasi. Jadi kalau satu investasi gagal, masih ada investasi lain yang bisa diharapkan buat berkembang. Jangan salah, mereka juga paham banget pentingnya memiliki proteksi, misalnya dengan asuransi atau instrumen lain yang bisa melindungi aset mereka. Orang kaya nggak cuma mikirin gimana cara nyari duit banyak, tapi mereka juga memikirkan gimana caranya supaya duit itu aman dan tetap bisa berkembang. Misalnya, mereka punya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa untuk proteksi diri dan keluarga mereka. Dan mereka juga paham pentingnya pensiun dini dengan punya dana pensiun yang memadai. Pola pikir orang kaya juga berkaitan dengan mindset jangka panjang. Mereka nggak cuma mikirin untung dalam waktu dekat, tapi lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Mereka tahu kalau untuk bisa kaya, butuh waktu dan usaha yang konsisten. Jadi, mereka nggak gampang terdorong untuk cari jalan pintas atau cari cara cepat kaya yang cuma bikin rugi di masa depan. Mindset mereka adalah, perjalanan ini panjang, jadi gue bakal fokus untuk melangkah pelan, tapi pasti. Satu lagi yang perlu dicontoh dari orang kaya, mereka punya pola pikir positif tentang uang. Mereka melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak peluang.
Mereka nggak menganggap uang sebagai sumber masalah atau sesuatu yang harus ditakuti, tapi lebih sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan membantu orang lain. Uang bagi mereka adalah sarana untuk mencapai kebebasan finansial dan juga memberi dampak positif bagi orang sekitar. Pada intinya, pola pikir orang kaya itu sangat berorientasi pada kesadaran finansial yang tinggi, kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, dan yang paling penting adalah konsistensi dalam menerapkan kebiasaan finansial yang sudah terbukti sukses. Jadi, kalau lu mau kaya, gak cukup cuma berharap. Lu harus punya pola pikir yang benar, kebiasaan yang cerdas, dan yang paling penting adalah komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu soal pengelolaan uang yang berbasis pada sistem dan struktur. Nah, ini adalah salah satu rahasia besar yang biasanya cuma orang kaya yang ngerti. Mereka nggak sekedar nyimpen duit di satu tempat aja atau ngandelin insting. Semua keputusan finansial mereka udah terencana dan terstruktur dengan baik. Gimana sih caranya? Yuk, kita bahas lebih dalam. 1. Pemisahan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Langkah pertama dalam pengelolaan uang yang berbasis sistem adalah memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Ini yang sering dilakuin sama orang kaya yang punya bisnis. Jadi, mereka nggak campur aduk uang yang mereka dapat dari bisnis dengan uang pribadi mereka. Kenapa penting? Karena dengan cara ini, lu bisa tahu seberapa besar profit atau kerugian yang dihasilkan dari bisnis. Jadi, kalau bisnis lagi rugi, lu nggak kebablasan sampai duit pribadi ikut terganggu. Misalnya, mereka punya rekening bisnis yang berbeda dari rekening pribadi. Semua transaksi bisnis, mulai dari pengeluaran untuk operasional, gaji karyawan, sampai pemasukan dari klien atau konsumen, semuanya lewat rekening itu. Sedangkan untuk pengeluaran pribadi, yang menggunakan rekening yang terpisah lagi. Ini penting buat ngatur cash flow dengan jelas dan terukur. 2. Pengelolaan arus kas atau cash flow. Poin kedua yang nggak kalah penting adalah pengelolaan arus kas. Orang kaya nggak cuma ngelihat berapa banyak duit yang masuk, tapi mereka juga sangat peduli sama bagaimana duit itu mengalir. Kalau uang masuk terus tapi pengeluaran nggak terkontrol, lama-lama bisa bahaya juga kan? Mereka bakal punya sistem pencatatan yang jelas, entah itu menggunakan aplikasi atau catatan manual. Pokoknya, tiap pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan rapi. Dari situ mereka bisa lihat kemana aja uang mereka pergi, dan apakah ada pengeluaran yang bisa dipangkas atau dialihkan untuk investasi. Orang kaya biasanya punya anggaran bulanan yang sudah disusun dengan rinci, dan mereka akan memantau dan menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang mereka dapat. Gak cuma itu, mereka juga sering melakukan proyeksi keuangan di masa depan. Jadi mereka udah ngebayangin berapa banyak uang yang bakal keluar dan masuk dalam beberapa bulan ke depan, dan apakah mereka perlu menambah pemasukan atau menekan pengeluaran agar arus kas tetap lancar. 3. Membangun dana darurat yang cukup. Dana darurat adalah hal yang sering diabaikan orang, padahal ini bagian yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Orang kaya paham betul bahwa kehidupan itu penuh ketidakpastian, dan siap-siap untuk menghadapi resiko atau keadaan darurat itu wajib. Mereka nggak menunggu sampai keadaan darurat datang, mereka udah siap. Misalnya, mereka akan memisahkan sejumlah uang di rekening terpisah sebagai dana darurat. Dana darurat ini bukan buat liburan atau beli barang mahal, tapi untuk keadaan yang nggak terduga seperti biaya rumah sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan yang butuh perbaikan mendesak. Biasanya, dana darurat ini setara dengan 3-6 bulan pengeluaran hidup dan diletakkan di tempat yang gampang diakses, seperti rekening tabungan dengan bunga rendah. 4. Menggunakan struktur hukum untuk melindungi aset. Orang kaya juga sangat pintar dalam menggunakan struktur hukum untuk melindungi kekayaan mereka. Mereka nggak cuma nyimpen aset di rekening pribadi atau akun investasi yang bisa diakses langsung. Sebaliknya, mereka sering membuat perusahaan atau trust untuk melindungi aset mereka. Contohnya, mereka bisa mendirikan perusahaan keluarga yang digunakan untuk mengelola bisnis, properti, dan investasi mereka. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari pajak berlebihan dan melindungi aset dari klaim hukum yang nggak diinginkan. Bahkan, orang kaya seringkali memanfaatkan trust untuk mengelola aset mereka, agar lebih mudah dalam proses pewarisan dan pembagian harta kepada ahli waris. Jadi aset mereka nggak hanya terlindungi dari resiko operasional bisnis, tetapi juga terlindungi dari resiko pribadi, seperti utang atau masalah hukum yang mungkin terjadi. 5.
Diversifikasi investasi untuk mengurangi resiko. Orang kaya paham bahwa diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi resiko. Mereka nggak bakal naruh semua uang mereka di satu jenis investasi aja. Misalnya, mereka bakal invest di properti, saham, obligasi, usaha kecil, dan bahkan aset digital kayak cryptocurrency atau bisnis teknologi. Dengan diversifikasi seperti ini, meski satu investasi gagal, mereka masih punya investasi lain yang mungkin bisa mengimbangi kerugiannya. Mereka juga tahu kalau resiko itu nggak bisa dihindari sepenuhnya, tapi yang bisa mereka kontrol adalah seberapa besar resiko itu. Jadi mereka akan selalu melakukan riset dan perencanaan matang sebelum berinvestasi, serta siap untuk menyesuaikan portofolio mereka sesuai dengan perubahan pasar. 6. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Orang kaya seringkali menggunakan teknologi dan aplikasi keuangan untuk memudahkan pengelolaan uang mereka. Ada berbagai aplikasi yang bisa membantu mereka memonitor pengeluaran, mengatur anggaran, atau bahkan menganalisis investasi mereka. Teknologi ini membantu mereka lebih efisien dalam pengelolaan uang tanpa perlu terlalu banyak waktu dan tenaga. Misalnya, mereka bisa memakai aplikasi untuk menghitung pajak, mengingatkan tagihan, atau memantau performa investasi secara real-time. Selain itu, orang kaya juga menggunakan teknologi untuk meminimalkan biaya operasional bisnis mereka. Misalnya, dengan menggunakan alat digital untuk otomatisasi atau sistem manajemen keuangan yang mengintegrasikan semua data keuangan mereka dalam satu platform. 7. Strategi pajak yang cerdas. Pajak adalah salah satu hal yang pasti harus dihadapi setiap orang. Orang kaya nggak hanya nunggu aja bayar pajak sesuai ketentuan, mereka juga punya strategi untuk mengelola pajak secara cerdas. Mereka nggak mencari cara untuk menghindari pajak secara ilegal, tapi mereka memanfaatkan insentif pajak yang ada, seperti mengoptimalkan pengurangan pajak atau mendapatkan pengecualian pajak tertentu. Misalnya, mereka bisa mengatur investasi dalam bentuk yang lebih menguntungkan dari sisi pajak, seperti rekening pensiun atau dana pensiun yang punya pengurangan pajak. Mereka juga menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan semua transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang menguntungkan secara pajak. Kesimpulannya, pengelolaan uang yang berbasis pada sistem dan struktur ini adalah cara orang kaya dalam mengontrol keuangan mereka dengan lebih efisien dan aman. Dengan memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, mengelola arus kas secara cermat, menyusun dana darurat, serta menggunakan struktur hukum dan diversifikasi investasi, mereka memastikan kalau kekayaan mereka bisa bertumbuh dan terlindungi dalam jangka panjang. Sistem dan struktur ini memungkinkan mereka untuk tetap tenang meski dunia finansial penuh dengan ketidakpastian. Nah, sekarang kita ngomongin soal pendapatan pasif dan gimana orang kaya itu bisa mengelola resiko dengan bijak. Dua hal ini tuh sebenarnya saling berkaitan, karena pendapatan pasif yang stabil itu bisa memberi rasa aman, sementara manajemen resiko yang baik bisa melindungi dari kerugian yang besar. Jadi, kalau lu bisa ngerti konsep ini, bisa banget ngebantu lu buat ngebangun kekayaan yang lebih tahan lama. Yuk, kita bahas lebih dalam. 1. Apa itu pendapatan pasif? Sebelum ngomongin lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu pendapatan pasif. Secara sederhana, pendapatan pasif itu uang yang masuk tanpa kita harus bekerja terus-menerus untuk itu. Jadi, bukan kerjaan yang setiap hari lu kerjain di kantor, tapi uang yang terus mengalir karena investasi atau usaha yang udah lu bangun sebelumnya. Contohnya bisa dari investasi properti, di mana lu punya rumah atau apartemen yang disewakan dan dapat sewa tiap bulan. Bisa juga dari dividen saham, yang lu dapetin karena lu punya saham di perusahaan-perusahaan besar yang rutin bagi-bagi keuntungan. Intinya, lu udah kerja keras di awal, terus uang itu terus mengalir, meski lu nggak terus-terusan beraktivitas. Orang kaya itu paham banget pentingnya pendapatan pasif. Mereka nggak cuma rely ke satu sumber pendapatan aja. Mereka akan selalu cari cara buat menciptakan lebih banyak sumber pendapatan pasif. Jadi, daripada cuma ngandelin gaji dari kerjaan, mereka mulai berinvestasi di berbagai macam aset yang bisa kasih penghasilan tambahan tanpa harus repot-repot kerja keras. 2. Jenis-jenis pendapatan pasif. Ada banyak cara orang kaya menghasilkan pendapatan pasif, dan mereka punya beberapa jenis yang umum banget dipakai. Salah satu yang paling terkenal ya dari investasi properti. Jadi misalnya mereka beli rumah atau apartemen, terus mereka sewa. Dengan cara ini, mereka bisa dapat penghasilan sewa bulanan yang stabil. Selain itu, mereka juga sering investasi di saham. Jadi, mereka beli saham di perusahaan yang rutin bagi dividen, yang artinya mereka dapat keuntungan dari perusahaan itu tanpa harus melakukan apa-apa.
Uang yang mereka investasikan itu bakal menghasilkan return secara berkala. Ada juga yang lebih fokus ke bisnis online, yang bisa jalan meski mereka nggak lagi ngelola langsung, kayak toko online atau bisnis yang udah ada sistem yang berjalan otomatis. Jadi meskipun mereka nggak aktif jualan, bisnisnya tetap menghasilkan uang. Intinya, mereka selalu berusaha untuk membangun sesuatu yang bisa menghasilkan uang terus-menerus. Hal ini mengurangi ketergantungan mereka pada kerja aktif dan membuat mereka bisa tidur dengan tenang tanpa harus khawatir kehabisan uang. 3. Mengelola resiko. Sekarang, setelah kita ngerti pendapatan pasif, mari kita ngomongin soal mengelola resiko. Nah, di dunia investasi resiko itu pasti ada. Cuma bedanya, orang kaya tuh ngerti banget gimana caranya mengelola resiko, biar nggak sampai kehilangan banyak uang dalam waktu singkat. Misalnya, mereka nggak cuma taruh semua uang mereka di satu jenis investasi aja. Mereka biasanya melakukan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Jadi mereka akan menyebar uang mereka ke beberapa jenis investasi yang berbeda. Misalnya, sebagian di saham, sebagian di properti, dan sebagian lagi di bisnis lain. Dengan cara ini, kalau satu investasi nggak berjalan sesuai rencana, masih ada investasi lain yang bisa menghasilkan dan menutupi kerugian itu. Contoh paling gampang adalah, kalau lu punya semua uang lu cuma di saham teknologi, dan tiba-tiba pasar saham teknologi jatuh, otomatis lu bakal rugi besar. Tapi, kalau lu juga punya properti atau investasi di bisnis lain, kerugian di saham teknologi bisa tertutup dengan keuntungan dari tempat lain. Inilah kenapa diversifikasi itu penting banget buat mengelola resiko. 4. Menggunakan asuransi untuk proteksi. Selain diversifikasi, orang kaya juga sangat paham pentingnya asuransi dalam mengelola resiko. Mereka tahu bahwa hidup itu penuh ketidakpastian, dan kadang sesuatu bisa terjadi yang bikin kita kehilangan banyak uang. Misalnya kalau terjadi kecelakaan, sakit parah, atau kebakaran yang merusak properti. Maka dari itu, mereka nggak segan-segan untuk membeli asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan berbagai jenis asuransi lainnya buat melindungi aset dan keluarga mereka. Misalnya, mereka punya asuransi kesehatan untuk melindungi diri mereka dan keluarga dari biaya rumah sakit yang bisa bikin bangkrut. Mereka juga bisa punya asuransi properti untuk melindungi rumah atau apartemen yang mereka sewa. Jadi kalau terjadi kerusakan atau bencana, mereka nggak harus menanggung biaya besar sendirian. 5. Melakukan riset dan analisis secara rutin. Orang kaya nggak sembarangan dalam berinvestasi. Mereka melakukan riset dan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menaruh uang di suatu tempat. Mereka nggak cuma ikut-ikutan tren atau beli sesuatu karena orang lain bilang itu bagus. Mereka punya sistem sendiri untuk menganalisis potensi keuntungan dan resiko dari setiap investasi yang mereka lakukan. Mereka bakal ngelihat kondisi pasar, kinerja perusahaan, prospek di masa depan, dan banyak faktor lainnya. Mereka juga nggak cuma ngandelin informasi dari satu sumber aja. Mereka cari berbagai perspektif untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Misalnya, kalau mereka mau investasi di saham perusahaan teknologi, mereka bakal lihat laporan keuangan perusahaan itu, tren pasar, dan prediksi ekonomi yang ada. Dengan cara ini, mereka bisa lebih minimalkan resiko yang ada, karena mereka udah siap dengan data dan analisis yang matang. Jadi meskipun ada resiko, mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya. 6. Membuat strategi pengelolaan resiko dalam bisnis. Orang kaya juga ngerti banget soal mengelola resiko dalam bisnis. Mereka nggak pernah bergantung pada satu pelanggan atau satu sumber pendapatan aja. Biasanya, mereka bakal punya strategi cadangan kalau bisnis utama mereka tiba-tiba mengalami penurunan. Mereka selalu siap dengan rencana B kalau ada masalah besar yang nggak terduga. Misalnya, kalau mereka punya bisnis retail yang tergantung sama penjualan di toko fisik, mereka bakal membangun kehadiran online untuk memperluas jangkauan dan mengurangi ketergantungan pada satu saluran saja. Dengan cara ini, kalau bisnis fisik mereka lesu, bisnis online bisa mengisi kekosongan dan tetap memberikan pendapatan. 7. Kesabaran dalam mengelola pendapatan pasif. Yang terakhir, salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan pendapatan pasif adalah kesabaran. Orang kaya itu paham banget kalau untuk bisa menikmati hasil dari pendapatan pasif, butuh waktu. Mereka nggak buru-buru mengharapkan hasil yang instan, karena mereka tahu, semakin mereka sabar dan konsisten, semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Mereka nggak tergoda untuk jual investasi mereka begitu ada sedikit penurunan harga atau profit. Sebaliknya, mereka lebih suka menunggu hingga investasi itu berkembang sesuai dengan rencana yang udah mereka buat. Kesimpulannya, jadi menciptakan pendapatan pasif dan mengelola risiko itu nggak cuma soal cari-cari peluang investasi,
tapi juga tentang punya strategi yang matang dan sabar dalam menghadapi berbagai kondisi. Diversifikasi, proteksi dengan asuransi, riset mendalam, dan kesabaran adalah kunci untuk melindungi kekayaan dan memastikan penghasilan yang terus mengalir meski waktu berjalan. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan tetap aman, meskipun ada risiko yang nggak bisa dihindari. Jadi, itu dia beberapa rahasia finansial yang cuman orang kaya yang tahu dan aplikasikan. Kuncinya bukan cuma soal punya duit banyak, tapi juga gimana kita mengelola dan memperbanyak kekayaan dengan cerdas dan bijak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ngebuka pikiran lo tentang cara orang kaya mikir soal finansial. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Dan kalau lo punya pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, tulis aja di kolom komentar. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Sampai jumpa di video berikutnya.